Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus. Aku hari ini ingin cerita mengenai sosok Ratu Victoria. Ratu Victoria adalah simbol stabilitas dan kekuatan monarki di Inggris selama 64 tahun pemerintahannya, dari 1837 hingga 1901. Namun di balik kebesarannya ada sesuatu yang jarang dibicarakan, yaitu sebetulnya ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Apakah ini sekedar tindakan individu yang putus asa, atau pencerminan gejolak sosial dan politik pada masa itu? Para pelaku datang dari berbagai latar belakang. Ada remaja yang haus perhatian, revolusioner yang penuh kebencian, hingga ada pria yang menderita gangguan mental. Apa yang memotivasi mereka? Dan bagaimana Ratu Victoria terus selamat dari setiap ancaman ini? Let's dive in to the story. Edward Oxford. Edward Oxford adalah sosok pertama yang mencoba membunuh Ratu Victoria. Dan kisahnya penuh dengan elemen dramatis. Saat Oxford mengangkat pistolnya pada sore 10 Juni 1840, Inggris nggak hanya menghadapi ancaman terhadap nyawa ratunya saja, tetapi juga melihat potret seseorang pemuda yang tersesat dalam imajinasi revolusionernya sendiri. Oxford ini lahir pada tahun 1822 di Birmingham. Edward Oxford berasal dari keluarga pekerja kelas menengah. Ayahnya adalah seorang pelukis dekoratif, tapi keluarga mereka terjerumus ke dalam kemiskinan setelah kematian ayahnya ketika Edward masih kecil. Kehilangan ini menjadi awal dari kehidupan yang penuh perjuangan bagi Edward, yang harus berhenti sekolah pada usia muda dan mulai bekerja untuk mendukung keluarganya. Sebagai remaja, Edward bekerja sebagai pelayan bar di London. Maka dari itu dia menjadi sering dengerin gosip dan percakapan pelanggan-pelanggannya, yang akhirnya mulai membuat Edward berangan-angan terhadap ide-ide revolusioner. Dia mulai berangan-angan menciptakan kelompok revolusioner bernama Young England yang dia gambarkan dalam surat-suratnya yang belakangan ditemukan di kamarnya. Surat-surat ini penuh dengan deskripsi detail tentang adanya struktur organisasi, misinya, meskipun semuanya ini hanya khayalannya si Oxford aja. Nah, pada sore hari 10 Juni 1840, Edward Oxford memutuskan untuk mengambil tindakan yang membuatnya terkenal. Dengan membawa 2 pistol, Edward menunggu di Constitution Hill, jalur yang sering dilewati oleh kereta terbuka Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Pada pukul 6 sore, kereta kerajaan melintas. Edward melangkah maju, mengangkat pistolnya, dan lalu dia menembak. Namun tembakannya ini meleset. Lalu tanpa ragu, Edward segera ambil pistol yang satu dan tembakin lagi. Sekali lagi peluru gagal mengenai target. Kereta berhasil berhenti sebentar, jadi Edward juga mendapat perhatian Ratu. Tapi Ratu Victoria yang saat itu hamil 4 bulan dengan tenang memerintahkan pengemudinya untuk ayo maju aja terus. Aksi Edward langsung menarik perhatian kerumunan yang dengan cepat menangkapnya sebelum polisi tiba. Sebetulnya apa sih motifnya si Edward ini? Jadi pada saat penyelidikan diketahui bahwa Edward tuh sebenarnya nggak ada benci-bencinya sama politik, atau dia juga nggak beda ideologi sama paham negara pada saat itu. Sebaliknya Edward tuh cuman pingin cari perhatian dan pingin terkenal aja. Polisi yang menggeledah kamarnya menemukan surat-surat yang merinci aktivitas revolusioner palsu yang dia klaim sebagai bagian dari kelompok Young England. Surat-surat ini menggambarkan Edward sebagai pemimpin organisasi yang sebenarnya juga nggak pernah ada itu, ya. Jadi halu aja si Edward itu. Edward Oxford lalu diadili atas tuduhan high treason yang berarti pengkhianatan tingkat tinggi, yang sebenarnya kalau misalnya sampai terbukti bersalah akan membuatnya menghadapi hukuman mati. Persidangan di Old Bailey menarik perhatian besar dari masyarakat dan pers.
Banyak yang pengen lihat apakah seorang pemuda biasa benar-benar mencoba membunuh ratunya atau dia cuma seorang penghayal yang tersesat. Selama persidangan, jaksa menghadapi masalah besar. Mereka tuh nggak bisa menemukan peluru di tempat kejadian. Sehingga nggak ada bukti sebenarnya bahwa pistol Edward ini benar-benar ada isinya. Ini memberi pengacara pembela celah untuk menggambarkan Edward sebagai sosok yang sebenarnya nggak berbahaya. Seorang pemuda dengan gangguan jiwa aja. Saksi-saksi termasuk ibu Edward, teman-temannya, dan mantan majikannya memberikan kesaksian tentang perilaku Edward yang memang aneh. Dia digambarkan sebagai seorang yang sering mengalami ledakan emosi. Jadi dia ketawa histeris tanpa alasan dan obsesi berlebihan terhadap cerita-cerita fantastis. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Edward nggak bersalah karena ya dia halu dan dia mengalami gangguan jiwa. Dan memerintahkannya untuk ditahan di Bedlam Royal Hospital yang merupakan rumah sakit jiwa terkenal yang sering disebut Bedlam. Walaupun Bedlam terkenal karena kondisi buruknya, Edward tampaknya berkembang di sana. Dia menggunakan waktunya untuk malahan belajar melukis, main bola, dan mempelajari bahasa asing seperti Prancis, Jerman, dan Itali. Laporan dari masa penahanannya menunjukkan bahwa dia menjadi tahanan yang tenang, kooperatif, berbeda dengan citranya sebagai seorang pemuda liar. Selama lebih dari 2 dekade di Bedlam, Edward menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jadi pada tahun 1867, setelah evaluasi medis dan psikologis yang ketat, dia akhirnya tuh dibebasin dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan Inggris selamanya. Setelah dibebasin, Edward mengubah namanya menjadi John Freeman dan beremigrasi ke Australia. Di Melbourne, dia menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Edward bekerja sebagai pelukis rumah dan membangun reputasi sebagai warga negara yang dihormati. Dia married dan menjadi bagian dari komunitas lokal dan menjalani kehidupan yang damai, jauh dari masa lalunya yang kontroversial. Kasus Edward paling terkenal karena yang paling pertama melakukan percobaan pembunuhan terhadap Ratu Victoria. Next. John Francis adalah seorang pemuda 19 tahun yang menghadapi kegagalan beruntun dalam hidupnya. Lahir dari keluarga kelas pekerja di Covent Garden, London. Dia dibesarkan di lingkungan teater. Bersama bapaknya, dia bekerja sebagai tukang kayu, membuat set panggung dan efek khusus untuk produksi teater di daerah tersebut. Namun Francis memiliki ambisi yang lebih besar. Pada tahun 1842, dia memutuskan untuk buka toko tembakaunya sendiri. Si John Francis ini mulai dia melakukan bisnis sendiri, ingin menjadi seseorang yang lebih dewasa. Usaha yang dia harapkan dapat mengangkat kehidupannya, sayangnya bisnis ini ternyata gagal total. Francis kehilangan semua uangnya dan dengan cepat jatuh dalam keputusasaan. Situasi ini terus memburuk lagi ketika si Francis ini malah ketahuan mencuri uang tuan tanahnya. Akibatnya dia diusir dari rumahnya. Jadi dalam satu waktu dunia Francis yang kecil itu runtuhlah. Tanpa arah dan penuh kemarahan, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang radikal, yaitu membunuh Ratu Victoria. Apa hubungannya ya? Mungkin karena dia merasa dunia itu tidak adil. Percobaan pertama pembunuhan dilakukan oleh si Francis pada tanggal 29 Mei 1842. Francis membawa pistol dan menunggu di Constitution Hill, jalur yang sering digunakan oleh kereta kerajaan. Ketika kereta yang membawa Ratu Victoria dan pangeran mendekat, Francis mengangkat pistolnya untuk mengarahkannya ke kereta. Namun entah kenapa, karena gugup atau nggak yakin, dia nggak melakukan penembakan tersebut. Sebaliknya dia menjatuhkan pistolnya dan lalu dia melarikan diri ke kerumunan dan berhasil menghindari penangkapan. Nah, ternyata si Pangeran Albert ini memperhatikan gerakan mencurigakan Francis. Jadi kelihatan nih ada gerakan aneh. Segera si Pangeran Albert melaporkan kejadian tersebut ke Perdana Menteri Robert Peel dan meminta Ratu Victoria untuk tetap berada di istana Buckingham hingga pelakunya ditangkap.
Tapi Ratu Victoria menolak. Dengan keberanian yang luar biasa, seperti biasa, dia bersikeras melanjutkan rutinitasnya. Nggak ada aku ya, harus berada di dalam rumah, harus berada di dalam istana, karena aku tetap harus melakukan rutinitas, dan mengatakan bahwa dia tuh sama sekali nggak pingin hidup dalam ketakutan. Dan betul saja, keesokan harinya, tanggal 30 Mei 1842, Francis kembali ke lokasi yang sama dengan tekad yang lebih kuat. Dia menunggu di Constitution Hill, mengintai kereta kerajaan. Ketika Ratu Victoria lewat, dia maju dan menarik pelatuknya. Tembakan itu meleset tetapi memicu kepanikan di antara kerumunan. Penjaga dan rakyat yang marah segera menangkap Francis di tempat kejadian. Francis tidak menunjukkan penyesalan ketika ditangkap. Sebaliknya, dia dengan tenang menyerahkan dirinya seolah-olah sudah siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Francis diadili atas tuduhan high treason, pengkhianatan tingkat tinggi lagi, yang harus mendapatkan hukuman mati sebetulnya. Di pengadilan, pengacara pembela mencoba untuk menggambarkan Francis sebagai seorang pemuda yang hidupnya hancur aja oleh kemiskinan dan kegagalan. Jaksa pembela berharap mendapat keringanan hukuman untuk si Francis. Namun pengadilan memutuskan hukuman mati dengan cara digantung, ditarik, dan dicincang. Hukuman yang mengerikan bagi siapa aja sebenarnya yang berani melawan raja atau ratu. Tapi di saat-saat terakhir, Francis akhirnya ditolong oleh ayahnya sendiri. Ayah Francis menulis surat permohonan belas kasihan kepada Ratu Victoria, memohon agar nyawa anaknya diselamatkan. Ratu Victoria yang memang dikenal memiliki sisi kemanusiaan yang lembut, setuju untuk mengubah hukumannya menjadi pengasingan seumur hidup. Francis dikirim ke Van Diemen's Land, koloni hukuman yang kini dikenal sebagai Tasmania, pada tahun 1842. Di Van Diemen's Land, Francis menjalani kehidupan yang sederhana tetap stabil. Dia akhirnya bisa married dengan wanita bernama Martha dan bersama-sama mereka memiliki 10 anak. Meskipun jauh dari Inggris, Francis tetap menjadi simbol kegagalan dan harapan yang hancur. Kehidupan di koloni ini tidak mudah, tetapi Francis menemukan semacam kedamaian dalam bekerja sebagai petani dan membesarkan keluarganya. Next ada John Bean. John Bean adalah salah satu pelaku percobaan pembunuhan Ratu Victoria yang paling tragis, bukan karena keberhasilannya, melainkan karena motivasi yang mencerminkan kehidupan yang penuh penderitaan dan keputusasaan. Seorang pemuda yang berusia baru 17 tahun dengan tubuh kecil, punggungnya bungkuk, dan mental yang rapuh, Bean mencoba menyerang Ratu Victoria pada 3 Juli 1842, tapi semua itu gagal. John Bean lahir di London pada awal 1820-an dalam keluarga kelas pekerja. Dia menderita cacat bawaan, yaitu kelainan tulang belakang yang akhirnya membuat dia memiliki postur bungkuk. Kondisi yang membuatnya menjadi sasaran ejekan dan kekerasan saudara-saudaranya sendiri. Bean sering dikucilkan dalam kehidupan keluarganya. Tidak hanya karena cacat fisik, tapi juga karena kesulitan mental yang dia hadapi akibat tekanan emosional yang terus-menerus. Kasihan nih anak ya. Jadi pada usia remaja, Bean sudah melarikan diri dari rumahnya sendiri karena dia udah nggak tahan lagi diejek-ejekin, diledek-ledekin, dan dia nggak tahan menerima pelecehan yang nggak ada henti-hentinya dari saudara-saudaranya. Dia hidup di jalanan London, mengais sisa makanan, tidur di lorong-lorong, dan bertahan hidup dari belas kasihan orang asing. Keadaan ini tentu saja memperburuk kesehatan fisiknya yang sudah lemah dan memperdalam perasaan makin gak berharga dalam dirinya. Hidup di tepi masyarakat yang keras, dia mengembangkan rasa dendam. Jadi dia mulai benci terhadap dunia yang menurutnya gak adil. Tuhan juga tidak adil kepada dirinya. Dan maka dari itu dia ingin mengubah semuanya itu dan ingin balas dendam. Dan ingin mencari perhatian tentunya dengan cara apapun. Nah, apa yang dia lakukan? Pada tanggal 3 Juli 1842, Bean memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap Ratu Victoria.
Dia menemukan pistol tua yang berkarat yang kemungkinan besar sebenarnya udah nggak bisa berfungsi lagi. Dia nunggu di luar istana Buckingham bersama kerumunan yang berkumpul untuk melihat Ratu Victoria. Ketika kereta terbuka sang ratu lewat, Bean mengangkat pistolnya dan menarik pelatuknya. Sebenarnya senjatanya sesuai dugaan, nggak bisa berfungsi lagi. Tapi senjata itu tetap mengeluarkan bunyi klik, ya. Tidak ada ledakan, tidak ada tembakan, tapi ada nih seseorang yang anak muda yang berdiri di dekatnya melihat aksinya ini dan segera menyeret Bean ke kantor polisi yang sedang bertugas. Namun polisi tersebut menganggap insiden itu sebagai cuman bercanda-bercanda aja. Dan kemudian Bean kembali ke jalanan dan dia punya rasa lagi yang tambah sebel lagi karena dia merasa tindakan yang paling brutal aja melakukan pembunuhan terhadap ratu kok juga nggak diperhatiin dan tidak dihargai. Padahal itu adalah upaya dia untuk mengakhiri penderitaannya. Tapi di luar dugaan kemudian polisi menyadari bahwa jangan-jangan tadi yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap ratu itu berbahaya ya. Lalu akhirnya para polisi malah melakukan perburuan besar-besaran mencari seorang pemuda yang memiliki punggung bungkuk di seluruh kota. Meskipun metode pencarian ini terdengar kasar, mereka akhirnya berhasil menemukan Bean di rumah orang tuanya. Ketika ditangkap, Bean nggak melawan. Dia dengan tenang mengatakan kepada para petugas bahwa dia emang ingin ditangkap karena dia udah capek hidup. Terus penyelidikan dilakukan dan Bean mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memang tidak berniat membunuh Ratu Victoria. Sebaliknya dia memang ingin ditangkap dan ingin dipenjara aja karena mungkin penjara itu adalah tempat perlindungan yang lebih baik daripada kehidupan di jalanan. Dia bahkan mengakui bahwa dia nggak mengarahkan pistolnya ke ratu, melainkan dia mengarahkan pistolnya itu cuman ke tanah aja, bukan ke arah kereta. Karena dia emang nggak pernah memiliki keberanian untuk benar-benar melukai seseorang. Kalau zaman sekarang mungkin Bean ini didiagnosa depresi berat dengan gangguan kepribadian yang berkembang dari trauma masa kecil dan kondisi hidup yang keras. Pada saat itu nggak ada bantuan psikologis atau sosial untuk individu seperti Bean. Bean lalu diadili atas tuduhan berusaha membahayakan nyawa Ratu Victoria. Selama persidangan, pengacaranya menggambarkan kehidupannya yang tragis dan motivasi sebenarnya di balik tindakannya. Hakim menyimpulkan bahwa Bean tidak berniat melukai ratu, tapi hanya mencari perhatian dan tempat berlindung. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara di Millbank Prison. Hukuman ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan pelaku percobaan pembunuhan lainnya. Nah, setelah dia akhirnya dibebaskan dari 18 bulan tadi itu, John Bean mencoba menjalani kehidupan normal. Dia bekerja sebagai pembuat perhiasan, tetapi kondisi fisik dan kondisi mentalnya tadi yang memang nggak baik-baik aja membuatnya sulit untuk mempertahankan pekerjaan tetap. Dia menikah 2 kali, tapi pernikahannya itu nggak ada yang membuat dia bahagia dan bertahan lama. Selama bertahun-tahun, Bean terus bergulat dengan kesehatannya yang terus menurun dan perasaan yang nggak dihargai, nggak berdaya. Pada tahun 1882, dalam kondisi kesehatan fisik dan mental yang semakin buruk, Bean memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia menelan dosis besar opium, meninggalkan surat emosional untuk istrinya yang mencerminkan perasaan putus asanya. Dalam surat tersebut dia menulis, "Aku telah lebih banyak disakiti daripada menyakiti, dan seluruh hidupku adalah satu rangkaian kesulitan dan kekhawatiran." Kasian banget ya si Bean ini. Next ada William Hamilton. William Hamilton adalah sosok keempat yang melakukan percobaan pembunuhan Ratu Victoria, tapi motivasinya jauh lebih kompleks dibandingkan pelaku-pelaku sebelumnya. Lahir di Irlandia dan dibesarkan di tengah kemiskinan, Hamilton membawa beban sosial dan politik yang khas dari era tersebut. Percobaannya untuk menembak Ratu Victoria pada 19 Mei 1849 terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial yang mengguncang Inggris.
William Hamilton lahir pada tahun 1820-an di Irlandia. Pada masa ketika tanah airnya dilanda kemiskinan ekstrim, ketidakadilan sosial, dan konflik politik. Dalam masa itu, banyak orang Irlandia kehilangan tanah mereka karena undang-undang sewa tanah yang represif, sementara kelaparan besar itu sedang terjadi tahun 1845 sampai 1852, memperburuk penderitaan rakyat. Hamilton sendiri termasuk di antara ribuan orang Irlandia yang beremigrasi ke London dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun seperti banyak imigran lain, dia menemukan bahwa London gak lebih ramah daripada tanah airnya sendiri. Pekerjaan sulit didapatkan, diskriminasi terhadap orang Irlandia merajalela, dan kemiskinan terus menghantui hidupnya. Dalam situasi ini, Hamilton mulai merasa bahwa sistem kerajaan dan aristokrasi Inggris ini yang nyebabin penderitaan kelas pekerja termasuk dirinya sendiri. Pada 19 Mei 1849, Hamilton memutuskan untuk bertindak dan mengubah hidupnya. Dia lalu membeli sebuah pistol murah, memasukkan ke dalam saku celana corduroy yang sudah lusuh, dan menuju ke Constitution Hill, rute yang sering dilewati kereta kerajaan. Dia jalan mondar-mandir di lokasi itu menunggu kesempatan untuk melancarkan serangannya. Ketika kereta terbuka Ratu Victoria mendekat, Hamilton mengangkat pistolnya dan melakukan tembakan. Namun seperti para pendahulunya, dia gagal mengenai target. Ratu Victoria yang saat itu sedang bersama pelayannya hanya meminta konfirmasi atas suara apaan ya itu ya tadi ya. Seorang pelayan dilaporkan menjawab, "Yang mulia, Anda baru aja ditembak." Hamilton tidak berusaha melarikan diri dan segera ditangkap oleh petugas. Meskipun tindakannya memicu kegemparan di antara kerumunan, Ratu Victoria tetap tenang aja seperti biasa, menunjukkan keberanian luar biasa yang telah menjadi ciri khasnya. Motivasi Hamilton tetap menjadi perdebatan di antara sejarawan. Sebagian percaya bahwa tindakannya adalah bagian dari semangat revolusioner yang sedang menyebar di Eropa pada masa itu. Pada tahun-tahun sebelumnya, revolusi telah mengguncang Prancis, Jerman, dan Italia. Sementara gerakan Kartis di Inggris menuntut reformasi hak pilih dan hak-hak pekerja. Beberapa surat yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri bahkan menuduh Hamilton terlibat dalam kelompok revolusioner Irlandia yang ingin menggulingkan monarki. Namun polisi gagal menemukan bukti keterlibatan Hamilton dalam jaringan revolusi yang terorganisir. Sebaliknya mereka menemukan bahwa Hamilton ini cuma seorang pria yang lebih tertarik untuk melarikan diri dari hidupnya yang keras daripada memulai revolusi. Ada spekulasi bahwa Hamilton sengaja melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan hukuman transportasi ke koloni Inggris di Australia, di mana banyak orang melihat kesempatan untuk hidup baru di Australia. Hamilton diadili atas tuduhan high treason. Kejahatan ini lagi-lagi harusnya membawa hukuman mati baginya. Namun mengingat latar belakangnya dan kegagalan total percobaannya, pengadilan memutuskan untuk nggak menjatuhkan hukuman mati. Sebagai gantinya dia dijatuhi hukuman 7 tahun transportasi, hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan standar high treason pada masa itu. 5 tahun pertama hukumannya dijalani di kapal penjara di dekat Gibraltar, di mana para narapidana dipekerjakan dalam kondisi kerja yang keras. Setelah itu dia dikirim ke Fremantle, Australia Barat akhirnya ya, kalau itu memang tujuannya, untuk menyelesaikan sisa hukumannya di sana. Dia menjalani kehidupan sebagai pekerja keras di koloni baru, jauh dari kemiskinan London dan konflik politik yang melanda tanah airnya. Akhirnya dia berhasil juga untuk mendapatkan hidup yang lebih baik ya. Oke, next. Percobaan pembunuhan kelima oleh Robert Pate. Robert Pate adalah seorang mantan perwira militer dari keluarga kaya yang menjalani kehidupan penuh tekanan mental. Lahir dalam keluarga terpandang, Pate awalnya berkarir di militer sebagai bagian dari resimen 10 Hussars, di mana dia dikenal sebagai perwira muda yang menjanjikan. Namun selama pelayanannya, dia menunjukkan gejala gangguan mental yang semakin parah.
dia diizinkan untuk mundur dari militer secara diam-diam, jadi supaya reputasinya itu tetap terjaga. Nggak dibilang bahwa dia mengalami kelainan jiwa dan dia harus keluar gitu. Setelah meninggalkan militer, Pate menetap di apartemen mewah di atas toko Fortnum dan Mason di London. Meskipun hidupnya nyaman, dia semakin tenggelam dalam dunia internalnya yang makin kacau. Pate sering terlihat berjalan di taman London dengan langkah khas militer dan tongkat di tangannya. Penduduk setempat menjulukinya sebagai cut and thrust, tetapi menganggapnya sebagai eksentrik yang gak berbahaya. Sayangnya penilaian itu terbukti salah. Pada 27 Juni 1850, Ratu Victoria sedang meninggalkan rumah pamannya di Piccadilly, London, ketika Pate menyerang. Ketika kereta terbuka ratu berhenti sejenak di tengah kerumunan, Pate mendekat dan dengan tongkatnya yang memiliki ujung logam memukul kepala ratu dengan keras. Victoria tentu saja langsung mengalami memar parah di sisi kanan dahinya, cukup dekat dengan pelipisnya, untuk membuat insiden ini berpotensi fatal. Namun Ratu Victoria tetap tenang meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa aku tuh nggak apa-apa, ini cuma luka biasa. Lalu Pate segera ditangkap oleh orang-orang di kerumunan dan diserahkan pada polisi. Motivasi Pate untuk menyerang Ratu Victoria nggak pernah sepenuhnya jelas. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa tindakannya merupakan hasil dari tekanan mental yang terus meningkat. Sementara yang lain percaya bahwa dia ingin menarik perhatian aja dengan cara yang spektakuler. Pate dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun transportasi ke Tasmania. Meski begitu, rumor mengatakan bahwa status sosialnya memberikannya perlakuan istimewa selama di penjara, termasuk makanan yang lebih baik dan kamar pribadi. Ya, itu sangat mungkin terjadi karena si Pate ini kan sebenarnya orang kaya ya. Nah, setelah menjalani hukumannya, dia menikahi seorang mewaris Australia dan akhirnya kembali ke Inggris. Insiden ini adalah pertama kalinya Ratu Victoria benar-benar terluka dalam serangan dan itu memperdalam ketakutannya terhadap kerumunan. Tapi dia tetap mempertahankan keberaniannya untuk berada di depan publik, menolak untuk menarik diri dari kegiatan resmi. Serangan Pate menjadi simbol kekuatan Ratu Victoria dalam menghadapi ancaman. Next. Percobaan pembunuhan selanjutnya adalah dari Arthur O'Connor. Arthur O'Connor adalah seorang pemuda Irlandia berusia 17 tahun dengan garis keturunan revolusioner. Pamannya, Fergus O'Connor, adalah pemimpin gerakan Chartist. Sementara anggota keluarga lainnya terlibat dalam gerakan Republikan Irlandia. Terinspirasi oleh leluhurnya ini, Arthur bermimpi menjadi pahlawan revolusi. Namun Arthur nggak memiliki pengalaman atau rencana yang matang. Dia percaya bahwa dia dapat memaksa Ratu Victoria untuk membebaskan tahanan politik dan dengan cara menodongkan pistol ke arah sang ratu. Harapannya adalah menjadi martir yang dikenang oleh sejarah. Pada 29 Februari 1872, Arthur mencoba menyerang Ratu Victoria di St. Paul's Cathedral, tapi gagal mendekati kereta ratu. 2 hari kemudian, ia mencoba lagi di istana Buckingham. Arthur memanjat pagar istana, berlari ke arah kereta Ratu Victoria dan mengarahkan pistol kecil ke arahnya. Sebelum dia sempat mengancam pelayan kepercayaan ratu, John Brown menangkapnya. Pistol itu ternyata kosong, menandakan bahwa Arthur ini sebenarnya nggak benar-benar berniat membunuh sang ratu. Terus ngapain ya? Arthur akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun kerja paksa serta cambuk. Namun dia segera dideportasi ke Australia setelah masa hukumannya selesai. Ketika dia mencoba kembali ke Inggris, pemerintahan menahannya dan dia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Ratu Victoria sangat marah dengan hukuman ringan yang dijatuhkan pada Arthur. Dia menulis surat kepada Perdana Menteri untuk menuntut hukuman yang lebih berat. Dan dia meminta Perdana Menteri memastikan bahwa serangan seperti ini jangan sampai terulang lagi. Tapi ternyata, next.
percobaan pembunuhan ratu yang ketujuh adalah Roderick Maclean. Ada lagi nih yang mencoba membunuh ratu. Roderick Maclean adalah seorang pria dengan latar belakang kelas menengah. Ayahnya adalah pemilik majalah Fun, pesaing majalah terkenal Punch. Maclean tumbuh dengan impian menjadi penulis, tetapi keluarganya kehilangan kekayaan mereka. Dan Maclean sendiri mengalami cedera kepala yang nyebabin perubahan kepribadian secara drastis. Dia menjadi paranoid, melihat musuh ada di mana-mana, dan terobsesi dengan warna-warna biru serta angka 4. Maclean hidup mengembara, berpindah dari satu rumah sakit jiwa ke rumah sakit jiwa lainnya. Keluarganya mencoba untuk membantunya dengan mengirim uang, tetapi dia menganggap jumlah ini nggak pernah cukup dan merasa dihina oleh keluarganya dan aristokrasi Inggris, terutama Ratu Victoria. Jadi karena dia merasa bahwa dia itu ditinggalkan, dia merasa bahwa dia itu sudah dikecilkan oleh keluarganya, malahan dia marahnya ke Ratu Victoria. Pada 2 Maret 1882, Maclean membeli pistol di Portsmouth dan berjalan ke Windsor. Saat kereta Ratu Victoria meninggalkan stasiun kereta api Windsor, Maclean menembak dari jarak dekat tapi meleset. Seorang anak sekolah melihat insiden ini, lalu dia ngelemparin payung ke arah Maclean berharap agar Maclean itu jangan sampai melakukan tindakannya. Maclean lalu ditangkap dan dinyatakan gila oleh pengadilan. Dia dikirim ke Bournemouth Asylum di mana dia harus menghabiskan sisa hidupnya. Serangan ini terjadi di masa tua Ratu Victoria, ketika dia telah kehilangan Pangeran Albert dan menghadapi banyak tantangan emosional. Meskipun demikian, Ratu Victoria tetap mempertahankan sikap kuatnya, bahkan mencatat bahwa dia merasa lebih dicintai oleh rakyatnya setiap kali terjadi ancaman terhadap nyawanya. Setiap percobaan pembunuhan ini meskipun menegangkan dan membahayakan, memperkuat citra Ratu Victoria sebagai simbol stabilitas di tengah ancaman. Meskipun dia sering menghadapi resiko pribadi, Victoria tetap berani muncul di depan publik menunjukkan keberanian yang luar biasa. Insiden-insiden ini tidak hanya mencerminkan ketegangan sosial dan politik pada era Victoria, tapi juga memperkuat hubungan emosional antara ratu dan rakyatnya. Victoria pernah mengatakan, "It is worth being shot at to see how much one is loved." Menggarisbawahi bagaimana ancaman ini memperdalam ikatan antara dirinya dan bangsa Inggris. Di antara ketujuh percobaan pembunuhan terhadap ratu, tidak ada yang berhasil satupun. Dan tidak ada yang sampai dihukum mati. Dan cuma ada satu yang berhasil melukai ratu, karena memang ratu dipukul ya oleh seseorang yang tadinya merupakan anggota militer dan gila. Oke guys, demikian cerita mengenai 7 percobaan pembunuhan terhadap Ratu Victoria yang semuanya hampir merupakan orang yang mengalami depresi. Mungkin kalau orang melakukan percobaan pembunuhan seperti itu rata-rata memang udah mengalami gangguan jiwa kali ya. Thank you guys sudah lihat video aku hari ini. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya yang pasti akan lebih seru dan menarik. Terima kasih yang udah lihat sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you very much. Bye.